Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo e-commerce. Nah, kenalin nih, kita dari kelompok 5 mata kuliah Teori Komunikasi. Kita ingin mempresentasikan materi tentang Groups and Organizations. Nah, kita next slide dulu kali ya. Nah, kenalan yuk. Di sini ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Tapi kadang yang udah kenal pun belum tentu sayang ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang perkenalkan nama saya Muhammad Farendi Fikri Ramadhani. Saya Ahmad Rizky. Saya Mario Gonokusumo. Oke, teman-teman kita kan akan mempresentasikan nih. Semoga teman-teman gak bosan ya untuk 45 sampai 1 jam ke depan. Oke, kita next slide ya. Nah, ada apa aja sih di eh, PPT yang akan kita presentasikan ini? Nah, yang pertama ini ada grouping. Yang kedua ada structuration theory, organization culture, organizational informasi teori, terus ada studi kasus yang akan kita kaitkan dengan teori-teori tadi, terus yang terakhir juga ada kesimpulan. Banyak banget ya teman-teman ya materi yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Nah, semoga aja teman-teman nggak bakal bosan dengerin apa yang kita jelasin, ngelihat apa yang kita paparin. Semoga teman-teman juga bisa mengambil ilmunya ya teman-teman. Oke, lanjut aja yuk langsung. Oke, saya serahkan kepada Mario. Baik, terima kasih Kak Vicky. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu grouping. Grouping adalah teori yang berkaitan dengan komunikasi kelompok kecil. Tujuannya utamanya adalah membuat keputusan dan memberikan rekomendasi kebijakan. Pengambilan keputusan adalah bagian penting dari kelompok-kelompok kecil ini. Kegiatan lain dari kelompok kecil termasuk berbagi informasi, sosialisasi, hubungan dengan orang dan kelompok di luar kelompok, mendidik anggota baru, mendefinisikan peran, dan bercerita. Grouping juga didefinisikan sebagai cara berunding yang digunakan oleh anggota kelompok ketika keinginan mereka untuk kebulatan suara mengesampingkan motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang tersedia. Nah, Janis berpendapat bahwa seorang anggota kelompok sering terlibat dalam gaya musyawarah di mana pencarian konsensus atau kebutuhan semua orang untuk bersetuju melebihi akal sehat mereka. Teori-teori ini memandang kelompok dan anggota organisasi sebagai aktif dan pasif. Kehidupan kelompok dan organisasi persis seperti itu. Teori-teori di bagian ini membantu kita untuk memahami sejumlah bidang yang menarik, termasuk pengambilan keputusan, pengaruh sosial, aturan, iklim perusahaan, dan kepuasan karyawan. Berpartisipasi dalam kelompok kecil adalah fakta kehidupan. Dalam teori budaya organisasi, karyawan dianggap sebagai bagian dari budaya perusahaan, diposisikan untuk mengembangkan dan mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai perusahaan. Mencoba memahami hal-hal yang tidak jelas, menyesatkan, atau informasi ambigu adalah inti dari teori informasi organisasi. Teori ini meneliti bagaimana anggota organisasi mengekstrak diri mereka dari situasi yang membingungkan saat bekerja. Boleh di next? Nah, ada 3 asumsi kritis yang membantu teori ini. Yang pertama, kondisi dalam kelompok yang mendorong kekompakan yang tinggi. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok terutama merupakan proses terpadu. Yang ketiga, kelompok dan pengambilan keputusan seringkali rumit. Boleh di next? Nah, kekompakan. Apa sih itu? Asumsi pertama, grouping berkaitan dengan karakteristik kehidupan kelompok. Kekompakan salah satu contohnya. Kekompakan adalah kondisi ada pada dalam kelompok yang mendorong kekompakan yang tinggi. Apa sih itu kekompakan? Nah, mungkin juga mereka pernah mendengar tentang kelompok yang bersatu atau memiliki esprit de corps yang tinggi. Bahasa ini pada dasarnya berarti bahwa kelompok itu kohesif. Kekompakan didefinisikan sebagai sejauh mana kalau anggota kelompok bersedia untuk bekerja sama. Ini adalah rasa kebersamaan kelompok. Nah, kohesi ini juga muncul dari sikap, nilai, dan pola perilaku kelompok. Anggota yang sangat tertarik pada sikap, nilai, dan perilaku anggota lain mungkin lebih disebut sebagai kohesif. Nah, kohesif adalah perekat yang membuat kelompok tetap utuh. Anda mungkin pernah menjadi anggota kelompok yang kohesif meskipun sulit untuk mengatur kekompakan. Boleh di next. Nah, pecahan masalah kelompok-kelompok kecil. Menurut Goran,
Ketika anggota kelompok berpartisipasi karena takut ditolak, mereka cenderung lebih mementingkan pelestarian kelompok daripada masalah yang sering dipertimbangkan. Nah, dengan ini kami bermaksud bahwa orang tidak cenderung mengganggu pengambilan keputusan dalam kelompok kecil. Anggota pada dasarnya berusaha untuk bergaul. Kelompok rentan terhadap kendala afiliasi yang berarti bahwa anggota kelompok menahan masukan mereka daripada risiko penolakan. Akhirnya anggota kelompok kemudian tampak lebih cenderung mengikuti pemimpin ketika waktu pengambilan keputusan tiba. Boleh di next? Nah, kelompok dan pengambilan keputusan kelompok seringkali rumit. Anggota kelompok kecil harus terus memahami banyak alternatif yang tersedia bagi mereka dan mampu membedakan antara alternatif-alternatif tersebut. Selain itu, anggota tidak hanya harus memahami tugas yang ada di, ya, tetapi tidak hanya harus memahami tugas yang ada, tetapi juga orang-orang yang memberikan masukan dalam tugas tersebut. Boleh next? Menurut ahli, Nicholas Cottrell dan tim penelitiannya berpendapat bahwa apa yang mengarahkan orang untuk menyelesaikan tugas adalah mengetahui bahwa seorang individu akan dievaluasi oleh individu lain. Cottrell dan rekan-rekannya percaya bahwa anggota kelompok mungkin khawatir atau cemas tentang konsekuensi yang dibawa anggota kelompok lain ke dalam kelompok. Dengan demikian, mereka hanya menyerahkan lantai kepada mereka yang memiliki rencana khusus. Sedangkan Marvin Shaw dan Randy Fusigin, mereka mencatat bahwa berbagai pengaruh yang ada dalam kelompok kecil, usia anggota kelompok, sifat kompetitif anggota kelompok, ukuran kelompok, kecerdasan anggota kelompok, komposisi gender kelompok, dan gaya kepemimpinan kelompok yang muncul dalam grup tim. Boleh di next? Nah, Janis juga percaya bahwa tidak tiga kondisi yang mendorong pemikiran kelompok. Pertama, kekompakan kelompok yang memiliki yang tinggi dari kelompok pembuat keputusan. Yang kedua, karakteristik struktural spesifik dari lingkungan tempat kelompok tersebut bekerja. Yang ketiga, karakteristik situasi internal dan eksternal yang penuh tekanan. Boleh di next? Oke, kekompakan yang tinggi dari kelompok pembuat keputusan. Kita telah membahas keterpaduan dan pengaruhnya dalam kaitan tiga asumsi yang memandu grup think. Keterpaduan atau kekompakan juga merupakan kondisi yang mendahului grup think itu sendiri. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana keterpaduan atau kekompakan dapat menyebabkan grup think? Salah satu alasan yang mungkin membingungkan adalah bahwa kohesi berbeda dari satu kelompok ke kelompok lain. Dan tingkat kohesi yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda juga. Kelompok yang kohesi juga mungkin lebih antusias dengan tugas mereka dan merasa diberdayakan melakukan tugas tambahan. Singkatnya, kepuasan yang lebih besar dikaitkan dengan peningkatan kekompakan. Terlepas dari kelumpukan yang tampak, kelompok yang sangat kohesif juga dapat menyebabkan kejadian yang meresahkan, yaitu pemikiran kelompok. Kelompok yang sangat kelompok yang Kelompok yang sangat kohesif memberikan tekanan pada anggota mereka untuk menyesuaikan diri dengan standar kelompok. Ketika kelompok mencapai tingkat kekompakan yang tinggi, euforia ini cenderung melumpuhkan pendapat dan alternatif lain. Anggota kelompok mungkin tidak mau mengungkapkan keberatan ataupun tentang solusi. Dan anggota bahkan menyongsor komentar mereka sendiri tanpa terprovokasi. Oleh karena itu, keputusan beresiko tinggi dapat dibuat tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah, boleh di next. Karakteristik struktural dan spesifik dari lingkungan tempat kelompok tersebut bekerja. Nah, karakteristik struktural tertentu atau kesalahan mendorong pemikiran kelompok juga loh. Mereka termasuk isolasi kelompok, kurangnya kepemimpinan yang tidak memihak, kurangnya prosedur yang jelas untuk keputusan, dan homogenitas latar belakang anggota kelompok. Isolasi kelompok mengacu pada kemampuan kelompok untuk tidak terpengaruh oleh dunia luar. Banyak kelompok begitu sering Banyak kelompok bertemu begitu sering sehingga mereka menjadi kayak kebal dari apa yang terjadi di luar pengalaman kelompok mereka. Bahkan mereka mungkin mendiskusikan isu-isu yang memiliki relevansi di dunia luar. Namun para anggotanya terisolasi dari pengaruhnya. Orang-orang di luar kelompok yang dapat membantu keputusan tersebut bahkan mungkin hadir dalam organisasi tapi tidak dimintai untuk berpartisipasi. Boleh next. Nah, beberapa Dennis Gordon dan Randy Hirokawa menyarankan bahwa jika kelompok menyadari bahwa di kelompok itu tidak ada masalah, mereka masih harus mencari tahu penyebab dan luasnya masalah itu. Nah, karena itu, kelompok dapat dipengaruhi oleh suara-suara yang dominan dan mengikuti mereka yang memilih untuk mengangkat bicara.
Kelompok lain mungkin hanya mengikuti apa yang mereka amati dan alami dalam kelompok sebelumnya. Nah, beberapa kelompok memiliki sedikit jika ada prosedur untuk mengambil keputusan mereka. Kegagalan untuk menetapkan norma sebelumnya juga untuk mengevaluasi masalah dapat mendorong pemikiran kelompok. Kedua, latar belakang anggota yang homogenitas. Janis mencatat bahwa kurangnya perbedaan latar belakang sosial dan ideologi di antara anggota kelompok yang kohesif memudahkan mereka untuk menyetujui proposal apapun yang diajukan oleh pemimpin. Tanpa keberagaman layar, latar belakang, dan pengalaman, mungkin sulit untuk memperdebatkan isu-isu kritis. Sebenarnya, grup stres, internal, dan eksternal stres. Grouping berkaitan dengan stres pada kelompok, yaitu stres internal dan eksternal. Pada kelompok dapat membangkitkan grouping. Ketika pengambilan keputusan berada di bawah tekanan besar, apakah akan dipaksakan oleh kekuatan di luar kelompok atau di dalam kelompok, mereka cenderung hancur. Nah, ketika stres tinggi, kelompok biasanya berkumpul di sekitar pemimpin mereka dan menegaskan keyakinan-keyakinan mereka. Kelompok sering mengisolasi diri mereka dari kritik luar, membentuk apa yang seolah-olah merupakan ikatan erat, mencari konsensus, dan akhirnya mengembangkan pemikiran kelompok. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas seperti apa itu grouping, Janis mengidentifikasikan ke delapan gejala yang dapat digolongkan ke dalam 3 kategori. Menurut kondisi yang sudah ada sebelumnya dan mengarahkan kelompok untuk mencari persetujuan atau solusi. Pencarian persetujuan ini terjadi ketika kelompok mencoba mencapai konsensus dalam keputusan akhir mereka. Boleh di... Nah, 3 kategori gejala pemikiran kelompok itu adalah overestimation of the group, mindedness, pressure toward informity. Nah, tim-tim grup tim melibatkan prioritas tinggi dalam mendukung satu sama lain secara emosional, sehingga mereka memilih untuk tidak saling menantang. Ketika pencarian persetujuan berjalan terlalu jauh, menurut Janis, hal itu menghasilkan gejala pemikiran kelompok. Melebih-lebihkan kelompok juga mencakup perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa kelompok itu percaya. Lebih dari itu, gejala spesifik yang ada dalam kategori ini adalah illusion of invulnerability dan belief in the inherent morality of the group. Dapat didefinisikan sebagai keyakinan kelompok bahwa mereka cukup istimewa untuk mengatasi hambatan atau kemunduran. Kelompok itu percaya tak terkalahkan. Nah, ketika anggota kelompok memiliki keyakinan moralitas yang melekat pada kelompok, mereka dinyatakan mereka itu mengadopsi posisi bahwa kita adalah kelompok yang lebih baik dan bijaksana. Nah, karena kelompok menganggap dirinya baik, mereka percaya bahwa pengambilan keputusan itu mereka pasti baik. Dengan menganut kepercayaan ini, anggota kelompok membersihkan diri dari masa lalu atau bersalah, meskipun mereka mengabaikan implikasi etis atau moral dari keputusan mereka. Boleh di next? Boleh di next? Nah, ketika sebuah kelompok berpikiran tertutup, ia mengabaikan pengaruh luar pada kelompok tersebut. 2 gejala yang dibahas Janis dalam kategori ini adalah out-group stereotype dan collective rationalization. Kami membahas sensor diri dan censorship mengacu pada kecenderungan anggota kelompok untuk meminimalkan keraguan dan kontra-argumen mereka. Mereka mulai menebak-nebak ide mereka sendiri. Janis berpendapat bahwa menghubungkan pandangan lawan sendiri dan menggunakan retorika dalam kelompok semakin diperkuat dalam putusan kelompok. Gejala keenam dari grouping adalah ilusi kebulatan suara yang menunjukkan bahwa diam adalah persetujuan. Beberapa penasihat di lingkaran dalam Johnson merasa berbeda tentang investasi. Contohnya itu ya, investasi minyak mereka tuh diam. Nah, keinginan ini mendorong orang lain sekitar untuk percaya bahwa ada konsensus dan perencanaan dan pelaksanaan. Kelompok-kelompok ini dalam krisis mungkin juga termasuk mind guards yang ditunjuk sendiri oleh dalam anggota itu. Anggota kelompok yang melindungi kelompok dari organisasi yang merugikan. Nah, mind guards ini percaya bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik kelompok. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan menyadari sepenuhnya tingkat ketidakpuasan terhadap perang dan alasan-alasannya. Gejala terakhir melibatkan setiap anggota kelompok mengungkapkan pendapat, sudut pandang, atau komitmen yang bertentangan dengan pendapat utama. Boleh di next? Eh, Tekanan terhadap keseragaman bisa sangat besar. Beberapa kelompok Dennis percaya bahwa
Beberapa kelompok yang ikut bergaul mungkin sedang menyiapkan diri untuk grup. Empat gejala dalam kategori ini adalah self-censorship, illusion of unanimity, self-appointment mind words, and pressure on dissenters. Oke, boleh di next. Nah, perbedaan pendapat juga mengarah pada penelitian dan penyelidikan menuju perbedaan pendapat mengarah pada penyelidikan dan penyelidikan menuju kebenaran. Pemikiran pada kelompok sering terjadi di sekitar kita dalam kelompok-kelompok kecil yang kurang kritis. Oke, boleh di next. Ya, di next aja. Oke, boleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan teori struktur. Nah, dalam teori struktur ini, aturan yang ada dalam lembaga memberitahukan apa aja nih yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Seperti ada cerita di Bayside City Tire Company. Nah, mungkin aku mau coba ini kali ya, ceritain dulu secara singkat mungkin ya, biar teman-teman juga nanti ngerti nih. Bayside City Tire Company ini merupakan sebuah perusahaan multinasional yang di dalamnya memiliki banyak pekerjanya. Nah, ada salah satu yang bernama Tim Vondrasek. Nah, dia ini merupakan manajer shift produksi yang baru nih, baru diangkat sebagai manajer shift produksi. Nah, Jeremy ini yang menunjuk si tim, kita sebut tim, eh, si Jeremy menunjuk tim untuk menjadi manajer baru, manajer shift baru di BCT ini, di Bayside City Tire Company ini. Nah, terus pada hari pertama, tim ini diajak oleh Jeremy untuk berkeliling di dalam lantai shift produksi. Nah, di saat tim berjalan dan bersama Jeremy, bertemulah sama para pekerja di sana. Nah, saat tim mendekat dengan para pekerja ini menyapa si Tim dan juga Jeremy ini. Namun si Tim disapa dengan eh, selamat selamat datang Tuan Tuan von Drasek. Nah, jadi ternyata tim ini merupakan anak dari pemilik atau owner dari perusahaan ini. Nah, singkat cerita, si tim ini tidak kurang srek kalau misalkan dia dipanggil von Drasek karena dia merasa panggilan itu terlalu formal. Dia ingin para pekerjanya ini em, memakai bahasa atau berkomunikasi dengan cara yang informal. Kayak gitu teman-teman. Boleh di next. Nah, asumsi teori struktural. Yang pertama, kelompok dan organisasi diproduksi dan direproduksi menggunakan aturan dan sumber daya. Yang kedua, aturan komunikasi berfungsi sebagai media dan hasil dari interaksi. Yang ketiga, struktur kekuasaan hadir dalam organisasi dan memandu proses pengambilan keputusan. Oke, next. Nah, sebelum dilanjut di elemen teori strukturasi ini, aku mau lanjutin lagi nih ceritanya. Jadi sampai si tim tadi kurang suka dengan cara berkomunikasi para pekerja, nah si tim ini bilang ke Jeremy kalau misalkan ini sudah waktunya dia mau mengubah aturan dalam berkomunikasi di perusahaan tersebut. Nah, tapi si Jeremy langsung ngingetin nih ke tim, kayak nggak bisa karena aturan ini sudah berjalan dari tahun ke tahun dan cara ini berhasil untuk meningkatkan rasa hormat antar para pekerja. Kayak gitu. Terus si timnya ini bingung nih dia, oh iya bener juga ya apa yang dibilang Jeremy. Nah, terus terus si tim ini mengkontak si Angel, namanya Angel deh kalau nggak salah, Angel. Nah, si Angel ini merupakan koordinator
tentang hubungan semacam humasnya lah gitu. Bukan humas. Jadi, oke, sebelum kita lanjut ke elemen teori strukturasi, aku mau lanjutin lagi nih cerita yang tadi, yang cerita Bayside City Tire Company ini. Nah, tadi kan sampai si tim ini kurang suka kalau misalkan para pekerjanya menggunakan cara berkomunikasi yang formal. Dia maunya ini para pekerjanya dapat berkomunikasi secara informal, biar nggak terlalu kaku. Nah, si tim bilang ke Jeremy kalau misalkan ini udah saatnya dia untuk, membuat aturan supaya para pekerja ini bisa berkomunikasi secara informal. Tetapi Jeremy langsung memperingatkan si tim, dia bilang, eee, "Di perusahaan ini sudah memakai aturan cara berkomunikasi secara formal antara para pekerja ini udah bertahun-tahun lamanya, dan cara ini tuh efektif dari tahun ke tahun berjalan dengan baik." Terus si tim ini jadi berpikir 2 kali nih, bener juga ya apa yang dibilang sama si Jeremy, kayak gitu. Nah, si tim ini nggak mau kalau misalkan nanti para pekerjanya ngelihat kalau misalkan dia mau merubah aturan atau, eee, merubah apa yang sudah diterapkan dari tahun ke tahun yang itu positif, hitungannya masih positif. Nah, dia nggak mau nih namanya tercoreng karena asumsi-asumsi dari para pekerja. Nah, terus si tim ini menemui Angela Griff. Nah, Angela Griff ini merupakan seorang koordinator hubungan manusia pada perusahaan BCT tersebut. Nah, tim, mengungkapkan apa yang dipikirkan, apa yang dia inginkan. Setelah itu Angela Griff ini mengumpulkan para keenam manajer agar agar para manajer ini bisa, berkomunikasi, berdiskusi, entah, mereka akan membuat aturan yang baru atau tetap menjalankan aturan yang sudah berjalan dari tahun ke tahun. Nah, di dalam rapat ini ujung-ujungnya ini, voting-nya ini, seri nih dari ke-6 manajer ini voting-nya samalah, seri kayak gitu. Nah, terus karena seri voting-nya, terus tim meminta untuk voting ulang berkali-kali karena saking bingungnya tim mau pakai aturan yang baru atau tetap menerapkan aturan yang lama, terus Angela Griff udah kesel nih, udah kesel karena percuma untuk apa kita mengulang-ulang voting kalau misalkan hasilnya itu-itu aja, sama, kayak gitu. Nah, Angela Griff memutuskan untuk tetap menggunakan aturan lama, yaitu para pekerja diharuskan untuk berkomunikasi dengan cara formal, agar dapat meningkatkan rasa saling menghormati, antar para pekerja lainnya, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke elemen teori strukturasi. Di elemen teori strukturasi ini ada dua, ada agensi, dan refleksivitas. Nah, teori strukturasi didasarkan pada kegiatan manusia yang menciptakan sebuah lingkungan sosial pada tempat kita berada. Dapat diartikan bahwa agensi ini adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang sesuai dengan aturan. Nah, eh, agensi ini, mungkin kita ke refleksivitas dulu kali ya. Nah, refleksivitas ini menurut teori strukturasi, refleksivitas ini mengacu pada kemampuan individu memonitor tindakan dan perilaku mereka. Nah, kalau misalkan agensi ini, dia contohnya kayak gini teman-teman. Kalau misalkan mahasiswa sedang mengikuti kelas, pasti kan ada yang mengajar, yaitu dosen. Nah, dosen membuka sesi tanya jawab. Nah, agensi ini si mahasiswa tersebut. Nah, di sini dikutip bahwa dapat diartikan bahwa agensi si mahasiswa melakukan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang sesuai dengan aturan. Berarti harus mengikuti aturan.
Nah, aturannya apa? Di saat dosen membuka sesi tanya jawab, secara mahasiswa yang baik, mahasiswa kalau ingin bertanya itu harus raise hand dulu. Mau mau itu secara langsung atau by Zoom, secara etikanya mahasiswa harus raise hand dulu. Kalau misalkan di Zoom harus pakai fitur raise hand, kalau misalkan secara langsung harus angkat tangan. Kayak gitu teman-teman contohnya. Nah, untuk refleksivitas ini contohnya adalah seperti mahasiswa mahasiswa yang sedang mengikuti kelas, kan pasti ada dosen yang ngajar nih. Nah, di dosen ini ngajar misalkan ada 300 mahasiswa dalam satu ruangan tersebut. Nah, terus buka sesi tanya jawab lagi nih. Banyak nih yang nanya ke si dosen. Nah, refleksivitas ini eh, bisa digambarkan seperti mahasiswa kan kalau misalkan ada 300 pertanyaan dari masing-masing mahasiswa, satu mahasiswa satu pertanyaan. Berarti kan ada 300 pertanyaan yang dilontarkan ke si dosen tersebut. Nah, saya nih misalkan saya sebagai mahasiswanya, nggak mungkin dong nih dosen bisa ngejawab 300 pertanyaan dalam waktu satu pertemuan kayak gitu. Nah, saya akan merefleksivitas, akan refleks dengan cara, oh ya udah, saya nggak usah nanya sekarang nih, nanti saya ketemu aja, minta ketemuan sama dosen tersebut, biar saya bisa nanya secara langsung dan lebih private juga. Saya juga bisa nanya lebih banyak pertanyaan dan saya juga bisa lebih jelas mendapat jawaban dari dosen tersebut. Kayak gitu teman-teman, untuk contoh dari agensi dan refleksivitas. Boleh di next? Nah, kemampuan individu dalam menjelaskan alasan perilaku tersebut dan juga kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan mereka. Kesadaran ini terjadi dalam dua level. Nah, jadi kesadaran ini ada dua tahap, bukan ada dua tahap, dua level, teman-teman. Ada kesadaran diskursif dan juga ada kesadaran praktis. Nah, untuk kesadaran diskursif ini kemampuan individu untuk memberikan pemikirannya dengan cara yang mudah agar dapat dimengerti oleh anggota kelompok atau organisasi lainnya. Nah, contohnya ini kalau misalkan saya mau menjelaskan nih sama teman-teman e-commerce nih yang lagi nonton presentasi kali ini nih. Nah, saya harus menggunakan bahasa yang teman-teman e-commerce ini mudah untuk mengerti. Kalau misalkan saya menjelaskan dengan bahasa yang tidak mudah untuk dimengerti sama teman-teman, kan pasti teman-teman juga bingung apa yang saya jelaskan. Kayak gitu. Itu namanya kesadaran diskursif. Nah, untuk kesadaran praktis ini, perilaku atau perasaan yang tidak dapat disampaikan menggunakan kata-kata. Ini lebih ke pasti teman-teman juga sering juga kan mendapatkan, momen-momen kayak gini kayak mau ngejelasin tapi bingung mau ngejelasin apa, kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, biasanya ini perasaan. Feels yang, "Aduh, saya lagi ngerasain kayak gini nih," gitu. Tapi nggak bisa cerita karena bingung mau menyampaikannya seperti apa. Itu namanya kesadaran praktis. Terus ada dualitas struktur. Menurut prinsip dualitas struktur, anggota kelompok atau organisasi mengacu kepada aturan dan sumber daya untuk menjadi acuan pengambilan keputusan mereka tentang perilaku yang akan digunakan pada saat melakukan komunikasi. Saya ambil contoh dulu nih teman-teman. Prinsip dualitas struktur ini bisa digambarkan seperti tim dan keenam manajer yang tadi sedang melakukan rapat. Kenapa kayak gitu? Karena tim dan keenam manajer tersebut itu kan mereka ingin membahas aturan yang akan dipakai ke depannya dalam perusahaan tersebut. Sama yang digambarkan oleh prinsip dualitas struktur juga kayak gitu. Mereka mengacu kepada aturan dan sumber daya untuk menjadi acuan pengambilan keputusan mereka tentang perilaku yang akan digunakan pada saat melakukan komunikasi. Kayak gitu kan si tim dan keenam manajernya ini berdiskusi supaya
eh, mau aturan apa nih yang dipakai sama para pekerja agar mereka dapat berkomunikasi dengan baik, kayak gitu. Itu namanya dualitas struktur. Terus dalam teori strukturasi ini, aturan berfungsi untuk memandu rutinitas atau kegiatan organisasi untuk mencapai sasaran yang telah dibuat. Pasti dalam setiap kelompok atau organisasi, kita ingin eh, ini kan pasti punya tujuan yang baik kan, punya tujuan yang hebat ke depannya. Nah, dalam tujuan hebat tersebut itu pasti kuncinya juga komunikasi. Komunikasi itu kan sangat penting dalam kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan kelompok atau organisasi. Nah, jadi aturan ini berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagaimana cara anggota kelompok atau organisasi ini dapat berperilaku atau bertindak. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita next dulu kali ya. Nah, di sini ada reward power. Didasarkan pada pendapat seseorang bahwa orang lain mempunyai kemampuan untuk mendapatkan semangat atau kata-kata positif yang membangun. Ini seperti bisa dibilang seperti pujian. Nah, tuh, reward ini masuk sebagai bentuk pujian, imbalan, atau untuk menghilangkan persepsi negatif dari sebuah sistem. Jadi, reward power ini merupakan sebuah apa ya, kata-kata semangat, kata-kata yang membangun agar komunikan ini, lawan bicara kita ini mendapat positive vibes kalau kata teman-teman sekarang, ya kan? Biasanya ini berbentuk pujian atau imbalan, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada coercive power. Didasarkan pada harapan bahwa seseorang mempunyai kemampuan untuk hukuman yang tepat. Terus ada referent power didasarkan pada kekuasaan yang diperoleh karena dasar karisma, keteladanan, kekaguman, dan kepribadian. Nah, kalau referent power ini biasanya ini didapatkan karena seseorang mm, mempunyai karisma atau keteladanan atau orang tersebut kagum misalkan kepada kita. Nah, kita mempunyai referent power tersebut karena orang kagum sama kita. Terus mungkin karena kepribadian kita bagus, baik, orang kagum sama kita. Nah, itu namanya referent power. Terus ada legitimate power. Didasarkan pada kekuasaan yang didapatkan sebagai hasil dari kedudukan atau posisi pada pada suatu kelompok maupun organisasi. Jadi legitimate power ini bisa dibilang suatu kekuasaan atau kekuatan yang didapatkan eh, dari jabatan kita, istilahnya seperti itu. Di dalam kelompok atau organisasi kan pasti ada strukturnya. Nah, pasti ada ketuanya, ada sekretaris, bendara, dan segala macam. Nah, itu bisa diartikan sebagai kata legitimate power, itu legitimasi, kekuatan legitimasi karena atas kedudukan kita di kelompok atau organisasi tersebut. Oke. Dan next, expert power didasarkan pada kekuasaan yang diperoleh karena individu memiliki sebuah keahlian atau kepakaran dalam suatu bidang tertentu. Nah, expert power ini dapat diartikan sebagai ini. Nih, kalau misalkan saya program studi ilmu komunikasi nih, kan saya anak ikom nih. Nah, terus saya punya teman nih, anak teknik. Nah, berarti expert power saya lebih condong ke komunikasi. Bagaimana saya bisa dapat berkomunikasi kepada teman saya atau kelompok atau organisasi secara baik, kayak gitu. Itu expert power saya di komunikasi. Nah, kalau teman saya yang tadi anak teknik, berarti expert power dia di misalkan dia teknik teknik elektro, berarti dia memiliki expert power di bidang elektro tersebut, kelistrikan lah mungkin, kayak gitu. Bisa di next. Penerapan waktu dan ruang. Menurut teori struktur, segala interaksi sosial yang terjadi di dalam suatu organisasi maupun kelompok terdiri dari waktu dan ruang. Interaksi yang sedang terjadi dalam suatu organisasi maupun kelompok dapat dilihat secara langsung yang terjadi di ruang nyata.
Unsur waktu dan ruang merupakan sebuah faktor yang memungkinkan individu dapat terlibat dalam suatu interaksi. Jadi, dalam kita berinteraksi di dalam kelompok, di dalam organisasi, atau antar individu, itu di dalamnya ada waktu dan ruang. Kalau misalkan sekarang kita nih, saya lagi mempresentasikan, berarti waktunya oke di jam berapa ini? Di jam misalkan di jam 8 pagi. Nah, waktunya jam 8 pagi. Nah, ruangnya karena kita di by Zoom, kalau saya di by Zoom berarti ruangnya ruang virtual seperti itu. Nah, kalau secara langsung kayak gimana? Mungkin misalkan nih saya dan juga Mario nih, Mario ya. Nah, saya ketemu sama Mario di kampus pada pukul 1 siang. Nah, waktunya unsur saya dan Mario berinteraksi itu waktunya jam 1 siang. Ruangnya di mana? Ruang kampus gitu, ruang secara langsung, ruang nyata lah kayak gitu. Nah, interaksi yang sedang terjadi dalam suatu organisasi ini dapat kita lihat secara langsung. Kayak misalkan tadi saya berinteraksi sama Mario, itu teman-teman yang ada di sekitar situ dapat melihat saya berinteraksi dengan Mario secara langsung. Kayak gitu. Boleh di next? Integrasi, kritik, dan penutup. Kelompok atau organisasi merupakan bagian penting dalam kehidupan. Pada dasarnya, dalam kehidupan, manusia pasti akan membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia akan selalu membentuk kelompok atau organisasi. Teori strukturasi memberikan kerangka kerja penting untuk dapat memahami hal ini. Nah, manusia tidak bisa dapat hidup sendiri, pasti manusia membutuhkan manusia lainnya agar dapat mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Kayak gitu. Jadi pada dasarnya ini manusia pasti akan berkelompok atau berorganisasi. Kayak gitu teman-teman. Jadi organisasi nggak cuma seperti misalkan organisasi di kampus nih, ada organisasi duta, ada FKA, Forum Ketua Angkatan, nggak cuma sama UKM, kayak gitu. Jadi dengan cara saya, Mario, dan Rizky berkelompok untuk memaparkan materi pada hari ini, itu sudah termasuk dalam berkelompok, manusia berkelompok, berorganisasi, itu sudah termasuk dalam kita menjalankan keseharian kita pun itu kita sudah berkelompok, kita berinteraksi dengan orang, membuat suatu kelompok, membuat suatu organisasi itu sudah termasuk dalam membuat kelompok atau organisasi seperti itu teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky. Silakan Rizky. Oke, terima kasih Vicky. Untuk materi ketiga ini kita ada subbab teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi itu apa sih? Jadi lebih ke kita tuh membahas tadi kan udah teori strukturnya, sudah groupingnya. Sekarang kita ke materi subbab 3 itu teori budaya. Kita belajar tentang budayanya. Jadi setiap organisasi itu punya budaya masing-masing kan, ya. Dan budaya itu secara komunikatif itu dibangun oleh praktik organisasi. Jadi secara nggak langsung organisasi itu budaya, budaya itu organisasi. Dan budaya berbeda untuk setiap organisasi. Setiap organisasi kan punya ciri khas dan budaya masing-masing gitu. Bagi para ahli teori, memahami organisasi individu itu lebih penting daripada menggeneralisasi dari seperangkat perilaku atau nilai di seluruh organisasi. Pikiran-pikiran ini membentuk latar belakang teori budaya organisasi. Jadi pikiran-pikiran ini yang membuat teori ini terbentuk. Kita lanjut next. Kita lihat yang ketiga, asumsi di teori budaya organisasi itu ada apa aja sih? Yang pertama itu kalau anggota organisasi itu menciptakan dan memelihara rasa realitas yang bersama ini mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dari organisasi. Yang kedua itu penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting bagi badan budaya. Jadi setiap
organisasi kan juga punya simbol masing-masing kan, ciri khas masing-masing gitu. Kayak logo BEM, logo UKM gitu-gitu, logo duta itu beda-beda pasti ya. Dan punya ciri khas dari penggambarannya masing-masing gitu. Terus yang ketiga itu ada organisasi yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda juga. Jadi organisasi beda ya budayanya juga beda dan interpretasi perilaku yang berbeda dalam budaya itu beragam. Kita lanjut. Nah, ini berikut ada contoh gambar diagram, bukan diagram sih, kayak semacam simbol budaya, table, simbol budaya dari organisasi. Jadi yang pertama itu ada kategori umumnya itu simbol fisik. Jenis contoh di simbol fisik dalam organisasi itu misalnya kayak di seni, desain, logo, dan sebagainya. Terus buat simbol kedua itu ada simbol perilaku. Itu semacam kayak tradisi, upacara, ritual, adat, kayak hukuman, kayak ya internal gitu. Simbol yang ketiga itu ada simbol verbal. Simbol verbal ini tuh semacam kayak anekdot, kayak jargon itu setiap apa organisasi mempunyai kayak jargon sendiri, nama panggilan sendiri. Oke, terus kita lanjut lagi ke etnografi. Ini menurut Bapak ahli itu Bapak ahli Gertz dari tahun tahun 9 tahun 1973. Gertz ini bilang kalau berpendapat kalau untuk memahami budaya dari manusia itu kita harus melihat dari sudut pandang anggotanya. Jadi kita kalau mau tahu budaya dari gimana sih budaya di BEM itu, gimana sih budaya di UKM, gimana sih budaya di Duta, di FKA gitu. Kita lihatnya dari sudut pandang anggota dari organisasi itu. Terus etnografi itu adalah metodologi kualitatif itu temuan dari tafsir artefak gitu, cerita, ritual, praktik dan masih banyak lagi. Etnografer ini sering menamai penelitian mereka sebagai penelitian naturalistik atau budaya jauh lebih alami daripada seorang peneliti kuantitatif. Jadi mereka tuh lebih ke metodologi kualitatif daripada kuantitatif. Kita lanjut next. Oke, selanjutnya ini ada kinerja komunikatif. Kinerja komunikatif ini menurut Bapak ahli Pancanowski dan O'Donnell Trujillo tahun 82. Sebenarnya buat penggambaran bapaknya itu cuma ada Pancanowski, soalnya Bapak O'Donnell ini susah banget dicari di internet gitu, gambarnya. Mereka berdua, bahwa anggota organisasi itu melakukan kinerja komunikasi secara tertentu gitu, yang menghasilkan budaya yang unik atau organisasional. Kinerja adalah metafora yang menunjukkan proses simbolis untuk memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi. Pertunjukan organisasi itu sering kali meniru kayak kayak pentas pentas seni teater itu, di mana baik supervisor maupun karyawan itu memilih untuk mengambil berbagai peran gitu. Ada perannya masing-masing, ada bagiannya masing-masing. Nggak mungkin semua dikerjain dalam organisasi itu ketua semua, wakil semua, nggak gitu. Setiap organisasi punya peran masing-masing. Selanjutnya terdapat 5 pertunjukan kinerja budaya dalam organisasi. Yang pertama itu ada pertunjukan ritual, kedua pertunjukan passion, ketiga pertunjukan sosial, keempat politik, dan yang kelima ada ekulturasi. Buat masing-masing ini ada 5 pertunjukan itu eh, bisa kita simpulkan aja kalau buat pertunjukan komunikasi itu teratur gitu, ritual. Nah, kalau passion itu ya sesuai passion kita gitu. Terus kalau sosial itu, pertunjukan sosial itu kayak ceritanya gini, kayak Adam tuh ada si Mario. Mario ini
tampaknya kurang memprihatin sama sosial yang organisasi dia lakukan itu. Terus kayak umum dari kesopanan yang mendorong kerjasama gitu. Jadi kayak internal gitu, sosial internal. Terus keempat itu pertunjukan politik. Politik itu lebih ke budaya yang ada di biasanya di organisasi perusahaan Amerika Serikat itu biasanya banyak yang menunjukkan kalau kinerja mereka tuh berbau politik. Terus yang kelima itu pertunjukan enkulturasi atau jenis kinerja yang kelima ini didefinisikan oleh Bapak ahli yang tadi Pancanowaski dan O'Donnell itu disebut kinerja enkulturasi. Kita lanjut ke integrasi, kritik, dan penutup. Buat teori budaya organisasi ini, sebagaimana Bapak ahli Panchanowski dan O'Donnell ini, kita ada tiga, yaitu konsistensi logis, utilitas, dan satu lagi ada heurisme. Kalau konsistensi logis itu semacam kayak yang paling nggak boleh diabaikan. Jadi benar-benar logis itu yang harus ada gitu dalam budaya organisasi. Terus kalau utilitas itu teori ini tuh lebih berguna ke informasi yang diterapkan pada hampir setiap karyawan atau suatu organisasi. Yang yang ketiga itu heurisme. Heurisme itu dia lebih ke daya tariknya teori budaya yang lebih luas menghasilkan teori heuristik ini. Kita lanjut. Lanjut ke langsung ke subbab 4. Saya serahkan kepada Mario. Kepada Mario, persilakan. Baik, saya akan menjelaskan teori informasi organisasi. Nah, tadi itu teman-teman udah pada ngejelasin kan ketiga ketiga teori itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan selanjutnya. Kegiatan utama organisasi adalah untuk memahami informasi yang ambigu. Nah, ambigu anggota organisasi mencapai proses progres ini dengan menetapkan seleksi dan penyimpanan informasi. Organisasi ini sukses mungkin dengan cara ini kita mengurangi ambiguitas. Oke, boleh di next. Nah, jadi tuh kayak teori informasi organisasi ini tuh membuat kita agar tidak menjadi kebingungan atau kita jadi mengerti apa sih di dalam organisasi itu. Nah, satu-satunya yang konstan adalah perubahan dalam organisasi tersebut. Teori informasi organisasi berfokus pada transmisi informasi penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. Itu tuh menurut Eisenberg tahun 2007. Nah, itu sangat jarang satu orang atau departemen dalam organisasi yang memiliki semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Pengetahuan ini biasanya sumber yang berbeda. Namun, pekerjaan pemrosesan informasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Kita mendapatkan informasi, bagian yang sulit adalah mendeskripsikan informasi tersebut dan distribusi informasi yang kita terima. Oke, boleh di next. Nah, ada juga nih asumsi-asumsi teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi adalah cara untuk menjelaskan bagaimana organisasi mempersiapkan informasi yang seringkali membingungkan atau ambigu. Ini berfokus pada proses pengorganisasian anggota organisasi untuk mengelola informasi daripada struktur organisasi itu sendiri. Di antara beberapa asumsi teori tersebut yakni yang pertama ada organisasi manusia di dalam lingkungan informasi. Yang kedua, informasi yang diterima organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasan. Yang ketiga, organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Boleh di next. Nah, ada juga nih, tadi kan asumsi, sekarang prinsip ketidakjelasan atau ambiguitas. Organisasi menggunakan tiga prinsip ketika berhadapan dengan ambiguitas. Yang pertama, organisasi prihatin dengan ambiguitas informasi, dan organisasi perlu menghilangkan ambiguitas dan siklus komunikasi yang diperlukan. Yang kedua, prinsip kedua yang dikemukakan oleh Wick pada tahun 1979 berkaitan dengan berhubungan antara jumlah aturan yang dibutuhkan dan jumlah siklus yang dapat digunakan untuk mengurangi ambiguitas. Jika organisasi Anda memiliki sedikit aturan untuk mengurangi ambiguitas, Anda akan memerlukan lebih banyak siklus untuk menghilangkan ambiguitas itu. Yang ketiga, prinsip ketiga yang diusulkan oleh Wick mempertimbangkan hubungan langsung antara jumlah siklus yang digunakan dan jumlah ambiguitas yang tersisa. Semakin banyak siklus yang digunakan untuk mendapatkan dan membuat informasi tambahan,
Rekonsiliasi menghilangkan ambiguitas. Lagi next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Rizky. Oke, Mario, terima kasih. Tadi kita udah selesai ngebahas semua subbab kultur dari grup dan organisasi. Sekarang kita beranjak ke studi kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Rizky. Oke, terima kasih Mario. Tadi kita udah membahas semua subbab kultur dari grup dan organization dari materi kita ini. Sekarang kita beranjak ke studi kasus. Studi kasus yang kita angkat itu belum lama, belum setahun ini lah ya. Ada viral di media sosial bahwa video ini tuh menampilkan dua anggota dari DPRD Labuan Batu itu mereka berseteru, berkelahi saat rapat akibat tidak eh, satu sama lain tuh tidak saling setuju gitu. Maksudnya kayak tidak inilah berseteru gitu. Dilansir oleh kompas.com, ada sebuah rapat dengar pendapat RDP, itu disingkatnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Labuan Batu Selatan Labusel Kamis 8/7/2021. Dua anggota ini terlibat perkelahian. Mereka yang bersih tenggang ini adalah Wakil Ketua DPRD Labusel fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Zainal Harahap dengan anggota DPRD Labusel dari fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI itu Arwi Winata. Percekcokan ini terekam di video dan menjadi viral di sosial media. Setahun lalu ini sempat viral banget. Kayak ada yang buat meme tentang pengejekan PDI, PKPI gitu-gitu. Kita lanjut kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini tuh kalau grouping itu dengan kata lain dapat disimpulkan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan cara-cara anggota kelompok mengendalikan kebutuhan mereka itu di tengah kebutuhan anggota yang lain yang beragam dengan tujuan untuk mencapai suatu keputusan yang bersama. Struktur terdapat aturan yang sumber daya yang menjadi komponen penting di dalam sebuah struktur. Jadi strukturnya emang pentingnya teori struktur nih. Terus aturan dan sumber daya merupakan sebuah acuan anggota kelompok dalam cara bertindak atau berperilaku. Kemudian organisasi budaya. Bagaimana bahwa setiap organisasi memiliki budaya dan ciri masing-masing dalam segala hal. Ini yang membuat organisasi memiliki ciri khas yang tersendiri. Dan terakhir, subbab kultur dari informasi organisasi teori menjelaskan mengenai bagaimana yang harusnya aktivitas utama organisasi lakukan adalah proses memahami informasi yang tidak jelas atau ambiguous. Oke, kita lanjut ke next terakhir. Ke slide terakhir. Oke, terima kasih untuk pembahasan kita ini. Subbab kultur kita udah dibahas semua dan saya serahkan kepada moderator Vicky untuk penutupan. Terima kasih. Thank you banget buat teman-teman e-commerce, buat teman-teman yang lainnya juga yang udah menyaksikan dan memahami pemaparan materi dari kelompok 5 ini. Semoga apa yang udah teman-teman lihat dan udah dipahami, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, apabila dari kami bertiga ada kesalahan atau 1-2 patah kata yang kurang berkenan untuk teman-teman yang menyaksikan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain presentasi, di lain materi. Saya Muhammad Farendi Fikri Ramadhani dan rekan saya. Saya Ahmad Rizky. Saya Mario Gunungkusumo. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman e-commerce. Dadah teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen ya. Betul, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe juga. Break.